Halo, kali ini saya mau ajarin untuk unwrap model ya. Jadi setelah selesai retopo, objeknya ini harus di unwrap sebelum nanti masukin lagi ke ke SIBRAS gitu ya. Nah, jadi di sini modelnya saya sudah unwrap. Jadi tujuan unwrap itu kita buka modelnya yang 3D kayak gini. Kita buka jadi bidang 2D ya, kayak gini. Nah, ini caranya kita harus potong bagian, misalnya bagian lengannya kita potong, terus kita buka pakai relax gitu, ada toolnya. Nah, ini ada contoh yang misalnya kalau baru selesai retopo, biasanya kayak gini unwrapnya. Kalau saya kasih unwrap, kayak gini, berantakan. Bentuknya nggak kelihatan kayak tangan sama sekali gitu ya. Oke, nah ini efeknya kalau kita kasih material nih, udah ada materialnya, terus kita masukin diffuse bitmap. Saya masukin UV checker map ya, ini bisa cari di internet. Terus ini saya tiling 5, ini maksudnya 3 aja deh. Ini maksudnya gambarnya diulang 3 kali gitu ya. Terus kalau di display di viewport, nah ini efeknya kalau udah rapi unwrapnya, ininya teksturnya rapi, tulisannya rapi gitu ya. Nggak ada yang terbalik, nggak ada yang ke flip angkanya gitu, nggak ada yang distorsi juga. Nah, ini yang belum di unwrap, jadi teksturnya kayak gitu, berantakan, ada yang ketarik-tarik, ada yang panjang gitu ya. Ada yang nggak ada tekstur sama sekali gitu. Nah, ini saya delete dulu, terus ini saya matiin aja ya. Ini saya hide aja. Ini kita fokus ke sini dulu. Oke, jadi sebelum masuk unwrap harus dipastiin gini dulu. Satu, ini modelnya udah nggak ada, udah selesai ya, jadi udah nggak ada penambahan poligon atau apa lagi gitu ya. Udah selesai. Terus kedua, ini di modifier list ini tulisannya tinggal ada double poly gitu. Jadi kalau ada modifier lain kayak simetri atau apa, silakan diklik kanan, eh, bisa ada double poly, atau nggak klik kanan collapse all gitu ya. Jadi tinggal ada double poly aja. Nah, terus pastiin kalau misalnya ini saya klik kanan di tool scale-nya, ini angka di X, Y, dan Z-nya sama ya angkanya. Jadi kalau ini 1539, 1539, 1539 gitu ya. Kalau emang ini ada 200 ya 200, 200. Jangan sampai ini angkanya 1539 terus ini 2 gitu ya. Terus ini 1, terus ini 3 gitu ya. Nah, ini kalau angkanya beda-beda nanti akan masalah di unwrap-nya, nggak bakal bisa rapi gitu. Nah, cara benerinnya itu gini. Eh kita ke tool ke utilities ya, pilih objek ke utilities, terus nyalain ini reset transform, reset selected. Oke, nah begitu di reset selected nih, scale X Y Z jadi 100 semua ya, jadi sama semua. Matiin ini reset transform. Di sini nanti ada modifier transform gitu ya, di collapse aja all. Dah, jadi kalau dipilih ini udah sama semua angka X Y Z-nya ya. Nah, itu. Nah, kalau itu udah, sekarang kita tinggal kasih modifier unwrap. Nah, pas ngasih modifier unwrap, pastiin editable poly itu nggak ada yang nyala ininya. Jadi sub objeknya nggak ada yang nyala. Jadi di sini nggak ada gambar apa-apa nih. Jadi ini benar abu-abu, ya. Terus kasih unwrap, kayak gitu, ya. Nah, ini karena udah rapi ya, memang udah ada, potongan udah rapi gitu ya. Nah, kalau misal ada hijau-hijau itu maksudnya ini potongannya, ini namanya simnya. Jadi ini memang tempat kita motong biar bisa kebuka jadi rata gini. Kalau nggak ada simnya nggak bisa dibuka. Ya, oke. Terus
Yang perlu perhatiin gini, secara default kalau kita kasih unwrap di sini nyala ignore backfacing ya. Jadi ignore backfacing itu gini maksudnya. Jadi kalau saya pilih pakai polygon sini ya, saya pilih di depan, yang belakang nggak kepilih ya. Jadi kalau ignore backfacing nyala, dia milih cuman dari yang kelihatan di kamera kayak gini, ya ini yang kepilih gitu ya. Kalau mau kepilih depan belakang, matiin ignore backfacing kayak gini, kayak gitu ya. Dah. Terus ini di sini ada vertex, edge dan polygon. Ini kerjanya dengan ini ya, vertex, edge, polygon sini. Jangan kerja dengan yang di double poly. Jadi kalau udah dikasih unwrap, jangan turun ke bawah sini lagi. Ya. Oke. Nah, kalau saya biasanya mulai dengan gini. Saya pilih semua poligonnya, Ctrl A gitu ya. Terus saya planar. Di sini ada projection planar, jadi dipakai plane gitu ya, diproyeksi mau dari X ya atau Z gitu ya. Sebenarnya ini nggak masalah mau dari mana, yang penting ada kita proyeksi aja biar semua unwrap-nya jadi gini aja dulu gitu ya. Udah ya, kalau udah dimatiin, terus kita bisa mulai potong-potong ini ya, yang mau di unwrap. Jadi saya kalau motongnya biasa pakai edge ya. Jadi pilih dulu edge-nya satu. Kalau unwrap-nya udah rapi, tinggal di loop gitu ya. Terus diklik kanan, break. Oke. Terus misalnya di lengan, break. Di leher saya pilih sini aja. Break. Terus di sini ini saya break sama di sini kaki. Ini loop ya, ngeloop edge gitu. Pilih klik kanan break. Nah terus karena ini kebetulan objeknya kan simetris ya, kanan kiri sama ya. Jadi saya giniin untuk mempercepat aja. Ini saya collapse dulu. Collapse itu jadi ini kesimpan ya unwrap-nya. Terus untuk mempercepat gini aja. Saya delete objeknya setengah. Ya, saya kurangin. Karena kita kan objeknya simetris. Jadi unwrap sebelah. Nanti kalau udah di simetri. Cek lagi udah bener potongnya. Nah, matiin polygon. Kasih unwrap lagi. Jadi masih ada unwrap-nya di sini. Udah, terus kita bisa pisahin gini. Kita bisa select ininya satu-satu gitu ya. Atau bisa langsung klik ini select by element. Jadi kalau select by element dia akan milih per ini UV island gitu ya, per UV shell gitu. Kayak gitu. Ya. Nih. Nah, terus kalau untuk lengan saya biasanya mau potong di sini biar kebuka nih harus dipotong gitu ya. Kalau nggak ada potongannya nggak bakal bisa dibuka. Saya mungkin potong dalam sini. Nah, kalau untuk loopnya
kalau kita pencet yang di sini loopnya kan dia akan ngeloop sampai ke badan ya. Nah, saya cuma mau ngeloop di shell yang ini doang, berarti pencetnya yang sini loopnya. Jadi pilih, klik kanan break, tinggal pilih polygon ini, tool, relax, polygon angle gitu ya. Tungguin sampai dia kebuka, nanti dia akan berhenti sendiri gitu ya. Terus kalau kita cek di kayak material ya, ya udah bener ya, UV-nya udah bener, nggak ada distorsi kayak gitu. Oke, ini tinggal diputar aja gini biar lurus. Nah, lengannya jadi. Terus berikutnya mungkin yang badan ini. Nah, badan ini kita harus belum di relax, harus dipotong dulu nih. Saya potong sini satu. Terus ini saya matiin dulu. Di sini satu ya. Saya klik kanan break. Terus saya potong di sini. Kalau enggak nanti jadi gini. Ini saya tool relax. Kalau dia kepelintir gitu biarin, tungguin aja. Gitu. Nah, ini kalau misalnya nggak dipotong di sebelah sini bahunya, ini di sini bakal ada distorsi ya. Nih, di sini tuh. Distorsi. Di sini agak parah soalnya nih bagian yang sering kelihatan gitu bahunya. Jadi kalau ada distorsi kayak gini, ini harus dirapiin. Jadi biasanya kalau saya bagian bahunya ini yang sebelah sini, ini loop di break, relax lagi. Tuh, jadi lebih rapi ya. Kalau ada potongan sini nggak apa-apa. Yang penting nih rapi. Oke. Jadi pisahin dulu aja. Kepala, kalau kepala karena ini nggak ada fitur mukanya ya, jadi ini bisa saya belah di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh. Open, kanan break. Relax by polygon angle gitu ya. Nah, di bawah sini mungkin ada distorsi sedikit nih, tapi nggak terlalu kelihatan nih karena nih bagian bawah gitu jarang kelihatan. Oke. Terus pahanya sini. Pahanya bisa dibelah di belakang sini atau bisa dibelah di dalam. Saya belah di sebelah dalam sini aja. Edge. Open. Itu klik break. Relax by polygon angle ya. Kalau misal di relax by polygon angle, dia ada beberapa bagian yang kayak kepelintir, dia nggak mau kebuka gitu ya, dia muter-muter terus. Coba relax by edge angle dulu sampai kebuka, habis itu baru polygon angle biar rapi. Ya. Ini telapak kakinya ini saya pisahin. Sini saya pisahin telapak bawahnya. Ini klik break sama di belakang saya
potong ke sini, klik break. Ini polygon angle. Oke. Ya, relax polygon angle. Ini saya lurus-lurusin aja dikit biar lebih enak. Oke, gitu. Cek lagi pakai checkernya ya. Belum, ya udah, ya udah. Ya udah rapi semua. Sekarang tinggal telapak tangan ya. Nah, telapak tangan ini karena dia banyak ininya, fiturnya cukup kompleks gitu ya. Jadi perlu waktu ekstra nih. Biasa nih telapak tangan sama muka ya. Tapi karena ini muka nggak ada fitur jadi cepet gitu. Nah, telapak tangannya sama. Kalau saya biasa, saya pisah telapaknya ini, jempolnya saya pisah dulu biasanya. Loop, saya loop. Saya loop. Klik kanan break. Ya, biar bisa. Terus telapak tangannya biasa saya belah jadi dua, bagian atas sama bagian bawah. Ya, jadi sini ada tengahnya. Saya pas retopo udah saya pastiin biar ini telapaknya bisa kebelah dua gitu ya. Saya tinggal loop di sini. Oke. Sama ini tambahin satu lagi. Terus ini tambahin juga sini. 1, 2, 3. Kanan break. Jadi ada bawah sama atas ya. Terus jempolnya biar bisa kebuka, saya potong gini. Di kanan break. Loop di break. Pilih tool relax polygon angle. Itu ya. Oh iya, ini jangan lupa kalau unwrap selalu nge-save ya. Soalnya dia kadang suka nge-hang gitu. Apalagi kalau objeknya kompleks gitu ya. Jadi sering-sering save. Oke, nah ini telapak tangan. Kalau kita coba polygon angle ini kan dia numpuk ya jarinya. Dan ini nunggunya kan agak lama gitu ya. Nah, ini kita coba kita undo dulu sampai kayak gini. Di sini ada namanya kayak fitur namanya peel ya. Jadi tinggal klik peel mode. Ini biasanya dia akan berusaha ngebuka gitu otomatis. Nah, kalau dia di peel mode-nya matiin lagi. Terus baru kita relax kayak gitu. Jadi kita bantu dulu ke buka, baru di relax, atau enggak bisa juga kalau udah kayak gini pakai edge angle. Dia nggak mau ya. Kalau nggak mau berarti langsung polygon angle aja. Nah, ini kan dia kayak ada yang numpuk jari ini sama ininya. Nah, ini kita bantu pisahin dulu aja nih. Jadi pakai vertex, pilih ujungnya, nyalain ini, soft selection. Terus kita geser sini, pilih yang ini, kita geser sini. Kita pisahin aja gitu. Ini nggak apa-apa berantakan karena nanti bakal kita rapiin lagi pakai ini, dimatiin, pakai polygon angle lagi, relax by polygon angle. Kalau misalnya dia masih nggak mau, kita harus pisahin manual kayaknya. Ini saya grow aja selectionnya.
Ya biasanya jari ini memang agak ribet nih unwrapnya. Ini kita coba lagi polygon angle. Nah ya, jadi lebih benar kan karena kita udah pisahin gitu. Oke, nah kalau misalnya udah di polygon angle masih ada yang nembus-nembus dikit, ini kita rapin manualnya kayak gini, kita geser gini, kita pisahin manual. Habis itu nggak usah di jangan di relax lagi. Kalau di relax lagi numpuk lagi gitu. Ya, pastiin aja jangan ada yang numpuk gitu UV-nya kayak gini. Dan ini saya biarin dulu, saya mau yang telapak bagian atasnya. Coba kita pil dulu kayak gitu, relax polygon angle. Oke, ini udah mendingan dikit. Nah, terus biasa saya kalau telapak tangan habis dipisah gini tuh saya sambungin lagi di bagian sininya. Ini opsional sebenarnya tapi saya biasa sambungin. Nah, nyambunginnya tuh gini caranya. Jadi kalau misalnya saya pilih vertex di sini ya. Kalau saya pilih di sini, nanti biasanya ada satu vertex lagi yang warnanya jadi biru gitu ya. Kayak gini jadi biru, jadi biru. Nah ini berarti aslinya tuh dia satu vertex di modelnya, cuman di UV-nya kita break gitu, makanya jadi kepisah. Jadi sebenarnya kalau ini kita mau tempelin vertex ini ke vertex ini. Nah caranya gini, klik kanan, target weld ya, di pilihan vertex ya. Ini pilihan vertex, klik, drag. Nah, tulisan W itu berarti nge-weld ya. Nah, tinggal drag ke yang warna biru aja gitu. Kayak gitu. Jadi taunya yang mana harus di weld kayak gini. Harus di weld kemana kayak gitu. Oke, tapi ini kan banyak ya. Kalau satu-satu kan lama gitu. Kita matiin dulu target weldnya, matiin target weld tinggal klik kanan aja. Klik kanan. Di sini ada nih target weld. Ini saya undo aja. Pisahin lagi. Nah, kita nge-weldnya pakai edge-nya aja. Jadi cara gini. Jadi saya pilih edge mana yang mau di weld. Ini. Tuh. Nah, ini pilih sampai sini aja. Saya pilih sampai sini, nggak sampai ujung jarinya. Terus tinggal klik kanan, stitch selected. Ini dan nempel. Terus tinggal pilih lagi ininya. Tool, relax, polygon angle. Kita relax lagi. Ini. Nah, terus ini kita pisah-pisahin. Ini sini nyalain ini. Saya tambahin dulu. Ini dia grow UV selection. Ini. Sorry. Sini grow lagi. Kita geser dikit aja. Yang penting kepisah. Terus yang masih tumpuk ini kita pisahin manual.
Ya, nanti ini di sini yang kita geser-geser ini akan ada distorsi ya, cuman karena ini di sela-sela jari, jadi nggak terlalu masalah sebenarnya. Ya, kalau memang nggak mau ada distorsi ya per jarinya kita pisah lagi gitu. Kita break lagi per jarinya. Tapi kalau ini nih saya kayak gini aja untuk contoh ini. Tuh. Yang penting jangan ada yang numpuk nih. Dan ini kerapihan modelnya juga pengaruh ya ke unwrap ya. Jadi modelingnya harus rapi gitu. Oke, nah kalau untuk jempolnya ini mau disambungin lagi ke sini opsional. Ini yang untuk ini saya pisahin aja ya, biar cepet aja ya. So, kalau mau disambungin perlu dirapi-rapin lagi. Oke, kayak gini. Berarti ini udah unwrap semua ya. Setengah badan udah unwrap. Mungkin kita bisa cek dari ini. Oke, kayaknya cukup rapi. Oke. Nah, kalau misalnya udah unwrap setengah, ini unwrapnya kita collapse ya. Jangan di delete ya, di collapse all, yes. Kayak gitu. Terus tinggal kita simetri. Atur mirror axis kemana. Thresholdnya 0,01 aja ya. Kayak gini jadi nempel. Cek lagi ada yang masih belum kesambung atau belum. Seharusnya kalau benar di tengah langsung, kalau 0,1 nyambung semua. Kalau udah collapse all, yes. Kalau mau dicek ada yang belum ketempel vertexnya, kasih turbo smooth aja, modifier turbo smooth. Dicek ada kelihatan kayak sobek gak gitu. Kalau sobek berarti belum ketempel itunya. Nah ini turbo smoothnya kalau udah, kan ini buat ngecek doang ya, di delete ya, delete remove modifier gitu, jadi tetap yang low poly. Oke. Nah terus kalau dilihat kan ini karena di mirror angkanya jadi terbalik ya, kayak gitu ya. Rapi sih, cuma angkanya terbalik. Nah ini harus dirapin dulu, rapin lagi, unwrap, kasih lagi unwrap, open. Nah ini kelihatannya kan cuma setengah unwrapnya ya, tapi sebenarnya ini numpuk ya. Jadi kalau saya pilih select by element, pilih ini sebelah kiri kan nih, kalau geser. Jadi bisa kalau dilihat saya geser ini di sini ngaruh ya teksturnya. Nah karena ini terbalik, ini kan terbalik ya angkanya, di flip ya sini, mirror vertically ya, tapi jadinya flip horizontal gitu. Nah kita angkanya ada bener ya. Itu. Yang bagian lain juga kita ini, yang sebelah kiri. Ini. Biasanya yang di mirror karena tadi kerja di sebelah kanan, yang di mirror sebelah kiri gitu ya. Ini kiri, mirror, kiri, mirror, kiri, mirror, mirror. Ini mukanya, yang di sebelah sini di mirror. Oke, ini udah kepisah semua. Nah, yang terakhir tinggal gini. Ini kan kalau lengannya ya pasti kepisah, tapi kalau mukanya, muka sama badan itu kan kalau ada apa SIM di tengah ini kurang enak ya. Jadi kalau mau digambar gitu ya agak susah gitu. Nah, ini kita sambungin aja pakai cara tadi. Jadi pilih, matiin select by element, pilih ini, terus di loop. Saya mau sambungin di depan sini, stitch selected, udah nyambung.
tool relax polygon angle. Ya sebenarnya prosesnya gitu doang sih. Tentuin potong di mana. Kalau udah di relax by polygon angle aja gitu. Gampang sebenarnya. Cuma emang makan waktu aja. Ini sama, saya mau sambungin di depan sini ya. Loop stitch selected. Ya, stitch selected jadi nyambung tengahnya. Pilih ini semua. Tool relax polygon angle. Tinggal tungguin sampai dia berhenti. Oke. Ya, ini tinggal saya putar lurusin kayak gini. Biar ini lurus aja gitu ya. Tuh. Nah, kalau udah kebuka semua, udah dicek bener nggak ada yang ke flip ya. Gitu ya. Ini udah nggak bener semua kan ya. Nah, ada yang ke flip. Oke, bener. Bener. Nah, berikutnya kita harus susun di dalam semua unwrapnya harus masuk ke dalam UV space ini yang tengah yang ada gambar checkernya. Nah, terus dicek gini. Kalau dilihat tekstur di badan sama di kepala ini kan besar checkernya beda ya. Yang ini besar segini, yang ini besar segini. Nah, ini berarti density-nya beda nih. Nah, kalau mau rapi, kita samain density-nya. Jadi gede checker di sini sama gede checker di sini harus sama. Nah, caranya gini. Tentuin aja siapa yang mau jadi patokan, misalnya kepala segini atau nggak badan aja deh. Badan segini. Terus tinggal pilih ini yang terlalu gede, kita scale gedein. Antara kita scale kecilin atau gedein. Pokoknya kita scale sampai kira-kira sama aja checkernya gitu ya. Nah, ini kan tapi kalau satu-satu kan susah juga ya. Di scale kita bisa pilih gini aja, pilih semua. Terus rescale elemen. Dah, nanti dia otomatis bakal samain density teksturnya gitu. Oke, jadi pilih semua yang mau disamain. Sini ada cari namanya rescale elemen. Nah, kalau udah tinggal kita susun di sini. Nah, kita susun, kita muatin semua. Kalau misalnya nggak muat, kita pilih semua, kita scale kecilin ya. Jangan satu-satu di scale kecilin, nanti berubah lagi density. Misalnya di sini, ini kaki di sini. Sini. Diatur aja yang enaknya gimana ya. Kalau misalnya nanti kerja di studio, kemungkinan ada aturannya ini harus taruh di mana gitu ya. Tapi kalau untuk project pribadi ya taruh aja untuk yang masuk akal lah gitu. Jangan sampai bingung nanti udah lama nggak buka filenya terus dibuka unwrapnya ini unwrap bagian mana gitu ya. Setidaknya yang logis aja gitu. Misal kaki taruh di bawah gitu. Dan ini kalau bisa ini penuh gitu ya isi, jangan terlalu banyak ruangan kosong kayak gini, jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Bisa kecil gini, terlalu banyak ruangan kosong, itu kebuang UV space-nya gitu. Sebisa mungkin ininya padat gitu. Kurangin bagian yang kosong. Kayak gini kan bisa digedein lagi gitu. Makin sedikit yang UV kosongnya, kamu bisa masukin makin banyak detail gitu. Bisa digeser sedikit. Sedikit gitu ya. Nah, ini sebenarnya masih ada nih. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk contoh aja. Nah, ini terus ya pastiin lagi jangan sampai keluar kayak gitu ya. Soalnya kalau 3D itu ngebacanya yang keluar dari UV space ini, tengah ini, kalau keluar sini gitu ya, bagian sini. Ini sebenarnya dia akan ngetiling, detailing ke sini.
Jadi dianggapannya kayak ada begini lagi sebelah sini gitu ya. Jadi jangan sampai keluar dari border pinggirnya. Cek lagi ada yang numpuk atau enggak, terus ada yang keluar dari bordernya atau enggak gitu ya. Kalau udah semua kita bisa tutup, terus collapse all. Yes, jadi udah kesimpan ya. Kalau di collapse all tuh udah kesimpan. Pastiin udah nggak ada modifier lain. Tutup. Ini kita bisa export selected. Jadi misalnya di sini OBJ. Ini OBJ ya. Unwrap dan misalnya. Oke. Karena mau masuk ke ZBrush tinggal ganti preset ZBrush. Export. Oke, kalau nggak ada error dan ya kalau misalnya ada error dicek lagi errornya ada di bagian mana. Udah, ini berarti proses unwrap-nya selesai. Kita bisa masuk ke ZBrush buat projection ya. Silakan dicoba. Terima kasih.